Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pertemuan kali ini saya akan melakukan sebuah pemblokiran pada sebuah situs menggunakan firewall. Jadi sebelum kita lakukan pemblokiran, kita harus punya beberapa alat. Yang pertama, MikroTik router board, kemudian kabel strike ya, yang kita gunakan kabel strike, dan juga satu akses internet ya, minimal 1 MB. Nah, jadi sebelum kita masuk di pemblokirannya, yang pertama harus kalian perhatikan adalah silakan dipasang kabel strike-nya ke MikroTik, kemudian dihubungkan ke laptop, lalu kabel internetnya itu yang kemudian masuk di MikroTik-nya satu. Jadi kabel internet itu masuk Ether 1, kemudian kabel yang dari komputernya itu masuk ke Ether 2 ya. Jadi pastikan kabelnya terpasang, jangan sampai lupa terpasang sesuai dengan topologi yang saya berikan. Nah, setelah kabelnya dipasang, sekarang kita masuk di Winbox. Nah, jadi kalau kalian mau edit konfigurasi MikroTik, kalian harus punya aplikasi Winbox ya. Nah, sebuah aplikasi yang digunakan untuk remote MikroTik. Nah, setelah itu, di sini saya oke. Nah, di sini ada dua fitur ya, dua menu. Kalian pilih menu network. Nah, di sini ada connect to, di sini ada login, di sini ada password. Sebelum kalian konfigurasi MikroTik tersebut, kalian harus reset dulu. Cara resetnya gimana? Nah, sekarang kita masuk dulu di MikroTik-nya. Refresh. Nah, nih, kalau misalkan IP address-nya sudah 000 di sini, ya perhatikan, berarti MikroTik kalian tuh sudah di reset. Nah, anggaplah misalkan ini bukan 00 ya, ada IP di sini. Kita connect, klik MAC address dulu ya, klik MAC address, kemudian klik connect. Oke, ini kita kasih full screen, ini saya zoom ya, zoom in. Oke. Ya. Cara resetnya ada dua. Kalian boleh menggunakan terminal dengan ketik sistem reset. Nah, ini cara reset yang pertama. Nah, kemudian cara reset yang kedua, kalian boleh menu sistem, kemudian kalian pilih reset configuration, kemudian kalian pilih no default configuration dan do not backup, kemudian reset. Kalian pilih yes. Nah, ini ada dua cara yang digunakan untuk mereset MikroTik menggunakan Winbox. Dan ada juga salah satu cara yang digunakan, biasanya kalau misalkan MikroTik tidak bisa masuk atau terpassword, kita bisa menggunakan reset hard reset ya, dengan cara menekan tombol yang ada pada belakang MikroTik. Ada lubang itu, dalam lubang itu ada tombol, jadi ditusuk pakai pulpen atau pakai pentul ya, dan tusuknya itu harus pelan-pelan. Tapi cara itu tidak direkomendasi secara sering karena biasa merusak hardware ya. Oke, tunggu beberapa saat. Ini akan kita reset lagi. Nah, setelah muncul 00 lagi, ini berarti sudah di reset ya. Nah, klik MAC address, kemudian klik connect. Nah, ini sudah pasti bersih tidak ada ya. Jadi sebelum kita melakukan pemblokiran, kita harus setting dasar MikroTik. Bagaimana langkah setting dasarnya MikroTik? Nah, yang pertama, kita masuk interface ya. Langkah yang pertama ya, kita masuk interface. Kemudian Ether 1 ini kalian ganti namanya sesuai dengan jalurnya ya.
Misalkan di sini adalah internet apply, kemudian Ether 2. Ether 2 ini kita gunakan LAN ya, jadi kita kasih LAN pin LAN apply. Oke, misalkan kalian mau buat WiFi ya, kalian tambahkan di sini misalkan Ether 5 WiFi contoh ya. Misalkan Ether 5 kalian memasangkan hotspot, kalian tulis hotspot. Tapi karena ini tidak sampai ke sana, jadi cukup sampai di sini saja. Oke, cuma 2 yang kita gunakan. Jadi Ether 1 ini terhubung internet, yang kabel dari internet. Yang kedua ini Ether 2 ini terhubung dari komputer ke MikroTik. Oke, langkah pertama sudah interface. Langkah kedua adalah kita pastikan IP address. Klik IP, kemudian kalian pilih address. Nah, pertama kita tambahkan dulu untuk Ether 1 ya. Ini Ether 1 tambah kita masukkan 192.168. Karena saya sudah mengetahui IP gateway dari internet, maka saya langsung masukkan saja. Kalau kalian tidak tahu berapa IP gateway-nya, gateway internet, kalian harus bertanya atau mencari tahu. Ya, bagaimana mencari tahu? Silakan bertanya ke admin jaringan tersebut. Misalkan saya sudah tahu ya, contohnya dari sekolah ini 8 ya, 8.1 gateway-nya. Jadi di sini saya tidak menggunakan 8.1, tapi saya menggunakan tanggal lahir saya, misalnya 11/24. Jadi 11 ini tanggal lahir saya, dan ini adalah 255 subnet masnya. Kalian mau gunakan berapapun di sini terserah ya. Jelasnya jangan menggunakan 1, 0 dan 255 ya. 2 sampai 254 boleh. Kemudian untuk interface-nya kalian pilih internet, kemudian apply. Oke, nah ini sudah ada internet ya, interface-nya ya. Oke, sekarang tambah untuk interface Ether 2 LAN. Tambah 192.168. Di sini opsi ya, terserah kalian mau pakai apa. Di sini karena saya punya tanggal lahir saya 11, saya pakai 11. Oke. Titik 1/24. Nah, coba kalian lihat bedanya. Kalau tadi Ether 1 kita menggunakan 8 karena gateway-nya itu default 8. Untuk Ether 2 ini opsi terserah kalian mau pakai berapa. Saran saya di sini kalian pakai 11 tanggal lahir kalian saja. Kemudian kenapa sih saya menggunakan 1? Karena ini klien saya mau itu dia start dari 1 sampai 254. Nah, gitu. Kalian mau start misalkan dari 10 terserah, tapi saran saya adalah dari 1 sampai 254. Oke, interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian apply. Oke, sudah selesai ya untuk pemberian IP address. Ini saya close. Ini juga jangan bisa close ini. Oke, yang langkah yang kedua kita setting DNS. DNS ini kita masukkan default DNS Google saya 8.8.8.8, kemudian tambah ini ke bawah 8.8.4.4. Kemudian jangan lupa centang allow remote request, apply. Oke, langkah ketiga, langkah 4 kita setting firewall dulu. Pilih NAT, kita izinkan dulu internet masuk melalui firewall ya. Kemudian out interface-nya, ini ya general ya, out interface-nya kita pilih Ether 1. Kemudian action-nya kita masuk direct, apply. Oke, sudah. Ini kita close. Kemudian langkah yang kelima ya, kalau tidak salah ya, 1, 2. Ya, langkah yang kelima kita masuk di routers. Routers ini kita tambah. Ini saya kasih lebar sedikit. Di gateway, nah karena saya sudah tahu gateway-nya yaitu 192.168.8.1. Oke, maka saya langsung isikan apply. Oke, ini sudah disable ya. Kalau berwarna hitam ini reachable itu sudah connect. Kalau berwarna biru berarti tidak connect. Oke, kemudian close. Nah, langkah yang terakhir
untuk settingan dasarnya itu kita kasihkan DHCP server. Nah, sebenarnya DHCP server ini opsi ya, kalian mau tambahkan DHCP atau mau nggak pakai DHCP itu bebas. Tapi di sini saya menggunakan DHCP, maka saya tambahkan DHCP. Saya pakaikan DHCP server. Oke, kemudian kita pilih DHCP setup, kemudian kita arahkan ke header 2 LAN, kemudian next. Nah, ini kita biarkan saja next. Nah, di sini saya tambah 1D spasi next. Oke, sudah. Nah, apa fungsinya DHCP ini? Ya, DHCP ini fungsinya untuk memberikan IP secara otomatis pada klien, komputer klien. Misalkan komputer klien ada 100, maka kalau kalian menggunakan DHCP itu akan terisi secara otomatis pada komputer kalian sesuai dengan pool yang kalian berikan. Kalau kalian tidak menggunakan DHCP, ini saya disable DHCP server, maka kalian wajib mengisikan IP secara manual di sini. Nah, kalian isikan IP secara manual di sini, karena misalkan komputernya lebih dari 100, maka itu akan setengah mati. Tapi kalau misalkan komputernya cuma 10, ya enggak apa-apalah, kita isi secara manual. Oke. Nah, di sini ini karena ini belum dapat, ini sudah dapat ya. Yang sudah dapat kita pilih saja. Yang sudah dapat, kalau sudah hilang centang tanda seru di sini, sudah hilang, berarti ini sudah connect internet nih. Kita close. Nah, coba ya, saya tes dulu di new terminal, kemudian saya ping 8.8 enter. Nah, ini sudah connect. Kemudian saya tes lagi untuk di komputer saya. CMD enter, ping 8.8. Oke, sudah terhubung ya. Sekarang saya coba di Google ya, Google Chrome. Saya tulis Facebook. Oke, sudah terhubung ya. Oke, sudah terhubung. Oke, nah, karena sudah terhubung, kita close. Ini kita close. Nah, langkah yang terakhir adalah kita melakukan pemblokiran terhadap situs yang kita mau blokir. Contoh ya, ini saya belum keluar dari box. Contohnya kita mau blokir pola Facebook atau YouTube. Nah, kita mau blokir 2 konten sekaligus. Nah, sebenarnya pemblokiran itu bisa menggunakan banyak cara ya. Bisa menggunakan web proxy, bisa menggunakan server layer protocol, di sini firewall ya, dan mungkin masih ada lagi ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan, saya cuma menggunakan firewall saja, karena memang cuma itu yang ada pada materi kita. Jadi langkah pertama kita masuk di IP, kemudian firewall. Lalu kita masuk di filter rules, kemudian kita tambah di sini. Setelah itu di bagian filter rules ini, di src address itu kita masukkan IP lokal kita. Contoh IP lokal kita itu adalah IP, kita lihat ya, address. Nah, yang mana IP lokal kita? Ini IP lokal kita ya, LAN. Ini networknya yang kita masukkan. Ini ya, berarti kita masukkan itu adalah 192.168.11.0/24. Nah, ingat ya, kalau kita masukkan untuk IP lokal, kita harus menggunakan 124, karena 124 ini semua IP 0 sampai 255 itu diblokir. Digunakan ya, di blokir nanti untuk masuk di Facebook atau YouTube nanti. Kemudian langkah kedua, kita masuk di advanced chat, kemudian kita masuk di konten. Di konten silakan masukkan situs yang mau kita blokir. Contoh ya, www.facebook.com. Nah, kemudian actionnya kita drop ya.
drop, apply. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, C-nya udah forward. Oke, sudah. Nah sekarang ini untuk kita kasih komen ya. Klik kanan, kemudian klik kanan, klik 2 kali, kemudian kita kasih komen. Di sini Facebook, kita kasih nama Facebook. Oke, ini Facebook ya. Sekarang kita tambah satu lagi untuk blokir YouTube. Nah, di sini kita masih masukkan IP kita tadi, IP lokal kita 92.168.11.0/24. Kemudian advanced-nya konten kita blokir YouTube, www.youtube.com. Kemudian kita masuk di action, kita pilih drop, apply. Kemudian jangan lupa kasih komen, kita kasih YouTube. Oke, sudah. Nah, Facebook dan YouTube sudah kita blokir. Sekarang kita akan ngetes. Tapi sebelum dites, saran saya kalian reboot dulu, Winbox-nya MikroTik-nya supaya setting yang kalian gunakan tuh bisa langsung digunakan. Setting yang sudah kalian buat bisa langsung digunakan. Kalian masuk sistem, caranya ya, kalian masuk sistem, kemudian kalian pilih reboot, kemudian kalian pilih yes. Tunggu sampai ini lampu indikator di MikroTik kalian itu nyala ya. Nah, lampu di indikator MikroTik kalian itu pasti mati semua. Nanti itu akan pasti nyala lagi. Oke, kalau MikroTik kalian itu mati, pasti kalian akan otomatis keluar dari Winbox. Nah, kalau misalkan lampu indikator terus nyala, kalian tidak usah pilih yang lain, kalian pilih reconnect saja. Nah, termasuk sendiri. Nah, sekarang ini kita close dulu. Sekarang kita mau tes. Di sini saya pakai mau pakai Google Chrome, mau pakai apapun terserah. Di sini saya pakai Mozilla ya. Nah, ada ya, terpaksa pakai saya pakai Chrome. Jadi saya pakai Google Chrome. Saya mau tes di sini. Saya tulis coba. Jadi kalau kalian mau ngetes, kalian harus tuliskan sesuai dengan nama yang kalian blokir di mana tadi? Ini. Kalian harus tuliskan sesuai nama yang ini ya, yang kalian ketikkan sini, facebook.com. Oke. Sekarang ke www.facebook.com. Enter. Oke, ini terbuka. Kalau terbuka, kita harus menghapus semua presentnya. Ini ya, kalian harus hapus semua historinya ini. Ya, bagaimana cara hapusnya? Kalian klik 3 ini, kemudian kalian pilih story, kemudian kalian pilih store lagi, kemudian kalian pilih clear browsing data, kemudian kalian pilih all the time. Ini basic ya, all the time, PDF data. Oke, klik go it, kemudian ini close, kemudian kalian clear lagi, kemudian kalian pilih yang sebelah kanan, all the time, ini centang saja, kemudian clear data. Oke, sudah habis. Nah, anggaplah ini sudah kosong ya. Sekarang kita tes, kita reboot lagi, yes. Oke, dia mati lagi. Tunggu lagi beberapa saat.
Oke, kita reconnect lagi. Oke ya. Sekarang kita masuk di Google Chrome yang sudah kita bersihkan tadi. Silakan diketikkan full ya, www.facebook.com. Oke. Nah, lihat di sini sudah lama, ini akan berputar-putar sampainya dia batal ya. Kemudian kita coba tes lagi untuk YouTube, www.youtube.com, enter. Nah, ini juga gak lama. Coba kita buka yang lain, misalkan saya biasanya tulis itu detik.com. Kalau detik.com pasti terbuka, tapi untuk Facebook dan YouTube itu tidak bisa terbuka karena kita sudah blokir. Atau misalkan kita buka misalkan Instagram. Instagram itu pasti terbuka tuh. Nah, untuk YouTube dan Facebook karena kita sudah blokir, maka kita itu tidak bisa digunakan di jaringan lokal kita. Oke, ya begitu ya caranya untuk memblokir situs menggunakan firewall di Microtik. Close, oke. Jadi mungkin cuma segitu ya yang bisa saya perlihatkan di video ini. Kurang lebihnya itu mohon dimaafkan. Jika kalian mempunyai pertanyaan atau masalah, kalian boleh komentar atau kalian bisa bertanya langsung. Sekian dari video saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.